Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu tema topik yang sangat bagus. 4 bukti nyata Yesus berkuasa atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika orang-orang yang mantan Kristen mengerti akan 4 bukti nyata bahwa Yesus berkuasa atas maut, saya yakin kalau mereka tahu, mereka memahami, dan mereka pernah mengalami kuasa Yesus ini, maka saya pastikan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan kekristenan, tidak akan pernah meninggalkan ajaran Alkitab, dan tidak akan pernah mereka meninggalkan Yesus dalam hidup mereka. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak pernah menjadi orang Kristen, dan mereka tidak pernah mengerti tentang bahwa Yesus berkuasa atas maut. Dan mereka tidak pernah mengalami dan tidak pernah memahami akan hal ini, sehingga mereka meninggalkan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Yesus. Dan bagi saya secara pribadi, ketika saya melihat tentang bukti nyata Yesus berkuasa atas maut ini, maka saya semakin yakin dan semakin teguh bahwa memang memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai penguasa yang di dalam dialah kita selamat, kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu sesuatu hal yang pasti dan saya bangga dengan kebenaran ini. Itulah yang mau saya sharingkan pada sesi ini kepada Bapak Ibu semua. 4 bukti nyata bahwa Yesus berkuasa atas maut. Yang pertama saya katakan, apa bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut? Yang pertama, Yesus membangkitkan orang mati. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil, Yesus membangkitkan orang mati sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Bisa kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 19 dan ayat 23 sampai 25. Dan ini bisa kita bandingkan dengan Markus pasal 5 ayat 22, 24, 38, 42. Dan Lukas pasal 8 ayat 41 sampai 42 dan 49 sampai dengan 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Yang pertama, Yesus membangkitkan seorang anak perempuan Yairus. Jelas dikatakan di sini bahwa anak itu mati, dibangkitkan. Ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa Yesus berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian. Dan saya pastikan bahwa Yesus luar biasa hidupnya, luar biasa kuasanya, maka bersyukurlah kita yang percaya kepada Yesus, kita memiliki Sang Juru Selamat yang begitu agung. Bukti yang kedua apa? Yang kedua, Yesus membangkitkan orang mati adalah Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Tertulis di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 15. Di sini saya bacakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu,
bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dari yang kedua dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati adalah anak seorang janda yang sudah cukup besar, dikatakan, hai anak muda. Dan ini sudah diusung, mau dikubur, tetapi Yesus membangkitkannya. Kalau tadi masih di rumah, sekarang sudah di tengah jalan, dibangkitkan, dihidupkan oleh Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas maut, Yesus berkuasa atas kematian. Sungguh luar biasa kuasa keajaiban yang dimiliki oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Sang Kurios, penguasa hidup kita. Yang ketiga, Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Tetapi saya tidak membacakan semua di sini, tetapi saya mengutip beberapa ayat saja. Bapak Ibu melihat di Alkitabnya masing-masing. Dikatakan, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Kalau yang pertama tadi meninggal masih di rumah, yang kedua meninggal sudah digotong di tengah jalan. Sekarang meninggal 4 hari, dihidupkan oleh Yesus, dibangkitkan oleh Yesus. Sesuatu hal yang luar biasa, bahwa Yesus berseru kepada Bapa di surga dan Bapa mendengarkan seruan daripada Yesus. Maka saya katakan bahwa Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah berada di dalam kubur selama 4 hari. Artinya dia sudah berbau, dia sudah busuk, dihidupkan, dibangkitkan oleh Yesus. Ini sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan saya mengatakan, ini bukti bahwa Yesus memiliki kuasa atas maut. Yang kedua Bapak Ibu, 4 bukti Yesus berkuasa atas maut, di mana dikatakan bahwa Yesus menjamin kebangkitan orang yang percaya kepadanya. Bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut, bahwa dia memberikan jaminan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan, tidak akan mati, tidak akan binasa selama-lamanya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Dikatakan oleh Yesus, supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ini membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa atas maut. Dia berkuasa atas maut. Dikatakan lagi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mengapa Yesus bisa membangkitkan orang yang percaya pada akhir zaman? Karena dia berkuasa atas maut. Dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu kuasa yang diberikan oleh Bapa
Allah kita kepadanya. Dan saya mau katakan tidak ada tokoh apapun yang diberikan begitu besar wewenang di dalam kehidupannya selain Yesus. Maka saya katakan Yesus sesuatu pribadi yang luar biasa. Mari kita melihat Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 45. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Yesus kembali lagi mengatakan, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa? Orang yang datang dan percaya bahwa Yesuslah Sang Kurios, Sang Penguasa, dan Juru Selamat kehidupan kita manusia. Kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 51 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, sesungguhnya artinya ini benar-benar dijamin oleh Yesus bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang menuruti ajaran Yesus, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya ada kehidupan, ada keselamatan, ada kerajaan kekal di surga yang disediakannya. Kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti kedua bahwa Yesus berkuasa atas maut adalah Dia berkuasa untuk membangkitkan orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Dia berkuasa untuk membangkitkan setiap orang yang percaya, yang datang dan mengaku bahwa Yesuslah penguasa Kurios dan juru selamat, dan berbakti kepada Yesus seumur hidupnya, maka akan dibangkitkan pada akhir zaman. Artinya, kematian, maut bukan akhir dari kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Dan ini sebuah kebenaran yang sangat menakjubkan bahwa Yesus menjamin kebangkitan orang yang percaya kepadanya. Bersyukur kita yang percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat, pemilik kehidupan kita. Bukti yang ketiga bahwa Yesus berkuasa atas maut adalah Yesus bangkit dari kematian. Kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa Yesus membangkitkan orang dari kematian. Yang kedua dikatakan bahwa Yesus menjamin orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Maka yang ketiga bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut adalah Yesus bangkit dari kematian. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang pertama, perbuatan yang kedua dibuktikan oleh Yesus itu sendiri melalui kematian, dan dia bangkit dari kematian itu sendiri. Ini bukti bahwa dia berkuasa atas maut. Mari kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 2, Yohanes 20 ayat 1 sampai 20. Ini ayat-ayat kitab Injil yang berbicara Yesus bangkit dari kematian. Tetapi bisa juga Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai 24 ini Bapak Ibu bandingkan dengan Kisah Rasul 3 ayat 15, ayat 22, ayat 26, Kisah Rasul 5 ayat 30, Kisah Rasul 13 ayat 23, ayat 30, ayat 33, 34 dan seterusnya. Dikatakan dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut adalah Allah membangkitkan Yesus, Allah melepaskan Yesus dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Yesus berada di alam maut itu
Dia hanya untuk menyatakan kuasa bahwa dia masuk ke dalam kerajaan maut, membuktikan bahwa Yesus berhadapan langsung dengan maut, dan dia dibangkitkan Allah dari kerajaan maut, membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian, dari kubur, membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Sesuatu kebenaran yang sangat luar biasa ketika kita melihat kepada pribadi dan karya Yesus yang begitu agung ini. Kita melihat lagi Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Dikatakan begini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini khotbahnya Petrus. Petrus berkata kepada orang banyak, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bahwa bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut adalah dia tidak hanya membangkitkan orang mati, dia tidak hanya menjamin orang yang mati akan dibangkitkannya, tetapi dia menyatakan bahwa dia sendiri bangkit dari kematian karena dibangkitkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan apa bukti-bukti bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah dengan jelas dalam Alkitab. Karena ada orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi bukti-bukti di dalam Alkitab sangat jelas sendiri. Yang pertama saya mau katakan, Yesus sendiri menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. 40 hari loh Bapak Ibu, dia menampakkan diri berulang-ulang. Yang berikut, malaikat bersaksi kepada wanita dan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Malaikat sendiri memberi kesaksian. Yang berikut, para wanita dan para murid Yesus juga mengetahui, melihat, mengalami sendiri kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Dan yang berikut adalah kubur kosong. Bahkan para penjaga kubur Yesus itu juga kemudian menjadi bertobat dan mereka bersaksi bahwa Yesus adalah dibangkitkan. Dan saya mau katakan lagi, bukti-bukti yang saya sebutkan 1, 2, 3, 4 tersebut adalah bukti dari dalam Alkitab. Tetapi bukti di luar Alkitab terbukti dengan nyata bahwa sejarawan Yahudi, sejarawan Roma, Josephus dan Tacitus mengatakan Yesus benar-benar mati dan bangkit. Jadi semua katakan bahwa Yesus berkuasa atas maut, diwujud nyatakan, dibuktikan sendiri oleh Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Maka karena Kristus dibangkitkan, maka ada pengharapan bagi orang Kristen. Setelah mati kita, ada kehidupan kekal yang pasti, terjadi, terjamin, dijaminkan oleh Yesus sesuai dengan janji Yesus sendiri. Ini bukti yang ketiga, bahwa Yesus berkuasa atas maut. Dan bukti-bukti ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah, iman kepada Kristus sebagai juru selamat, Sang Firman yang datang di tengah-tengah dunia ini, yang menghapuskan dosa kita, yang menyelamatkan kita, yang memberi damai sejahtera kepada kita, sudah dijaminkan oleh Allah, sudah ditanggung di dalam kehidupan Yesus Kristus akan keselamatan dan kelepasan kemerdekaan kita. Ini sebuah bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut. Yang keempat, saya mau katakan bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut adalah Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Jadi Yesus tidak hanya membangkitkan orang mati, tidak hanya menjanjikan bahwa orang yang mati di dalam iman kepada Yesus Kristus akan dibangkitkannya, tidak hanya Yesus sendiri menunjukkan, membuktikan dengan kebangkitannya, tetapi Yesus juga menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut dengan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Markus pasal 16 ayat 19-20, Lukas 24 ayat 50-52, 45 itu, dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Bukti-bukti kenaikan Yesus, saya mau katakan Bapak Ibu, Yesus menubuatkan kenaikannya dan digenapi oleh Yesus sendiri. Bisa kita baca Yohanes 15, 18 sampai 27, Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan naik ke surga, akan dimuliakan. Dan itu tergenapi di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 15.
Yang berikut ada banyak saksi Bapak Ibu. Jadi yang melihat Yesus naik ke surga itu bukan 1, 2, 3 orang, tetapi ratusan orang melihat Yesus naik ke surga. Jadi kalau begitu banyak saksi dan mereka mengabdikan hidup mereka untuk menyaksikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami itu, bahkan mereka rela dianiaya, mati secara tragis karena menyaksikan kenaikan Yesus itu, apakah ada alasan untuk meragukan kesaksian orang yang begitu banyak tentang Yesus naik ke surga? Yang berikut, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu terjadi pada siang hari, kelihatan dengan jelas, bisa diketahui. Kalau malam-malam kan bisa dicerita, dari mana kau tahu? Tapi ini terjadi di siang hari. Dituliskan dalam Kisah Rasul 1 ayat 9. Yang berikut saya mau katakan bahwa ini terjadi di ruang terbuka, bukan di ruang tertutup, tetapi terjadi di ruang terbuka di atas bukit, yaitu di Bukit Zaitun. Dia naik ke surga, disaksikan banyak orang pada siang hari di tempat yang terbuka, dan sebelumnya Yesus sudah menubuatkan akan hal itu. Maka kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah fakta sejarah, sebuah fakta iman yang sesuai dengan dasar Alkitab dan juga di dalam sejarah-sejarah gereja. Sampai hari ini hal itu terpelihara. Baru yang berikut bukti bahwa Yesus naik ke surga, malaikat mengkonfirmasikannya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus lahir, bahkan ketika Maria mengandung, ketika Yesus bangkit, dan ketika Yesus naik ke surga, itu malaikat yang mengkonfirmasi, malaikat yang memberitahu, malaikat hadir di sana. Di mana malaikat itu kan pelayan Allah. Artinya kebenaran itu benar-benar sebuah kenyataan, benar-benar terjadi, benar-benar real. Jadi kalau ada orang mengatakan kenaikan Yesus ke surga tidak benar, maka sesungguhnya mereka tidak mengerti data Alkitab dengan benar. Dan ini biasanya para kristologi ya. Yang berikut bukti bahwa Yesus naik ke surga adalah Roh Kudus mengkonfirmasinya, di mana para murid, para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus sebagaimana janji Yesus sebelumnya. Yesus berjanji bahwa murid-murid akan dipenuhi Roh Kudus ketika dia naik ke surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, berarti Roh Kudus tidak akan hadir di tengah-tengah kehidupan para murid, tidak akan hadir di tengah-tengah gereja. Karena Yesus berkata, aku akan naik ke surga, ke rumah Bapakku, dan aku akan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong, itulah Roh Kudus, yang akan menyertai, menginsapkan manusia akan dosa, menuntun manusia dalam kebenaran. Jadi 4 bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut ini sebuah kebenaran yang agung. Dan saya mau katakan, 4 bukti Yesus berkuasa atas maut tidak akan pernah kita temukan pada nabi siapapun, pada rasul siapapun, pada kitab siapapun. Tidak akan ada. Anda bisa menemukan pribadi yang begitu agung seperti Yesus Kristus ini. Oleh karena itu maka saya katakan, pribadi Yesus Kristus inilah pribadi yang agung, yang mulia, dan ketika kita sudah percaya kepadanya, kita sudah memutuskan, kita sudah berdiri, kita sudah memiliki sebuah kebenaran yang agung, yang tak ternilai harga, tidak ternilai seluruh nilai-nilai di dalam Kristus itu, tidak terbandingkan dengan hal apapun. Kebenaran ini sangat meyakinkan saya, dan saya percaya juga Bapak Ibu dikuatkan dengan kebenaran ini. Oleh karena itu tugas kita adalah saksikanlah kemahakuasaan Allah yang Allah nyatakan di dalam kehadiran Kristus, di dalam seluruh karya Kristus, di mana Kristus berkuasa atas maut. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, tetapi itu sudah dikalahkan, itu sudah dilucuti, itu sudah dihancurkan, itu sudah diremukkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, oleh kuasa kemuliaan Kristus. Dan nanti di akhir zaman, dia akan menyatakan kemuliaan yang luar biasa lagi, di mana dia menjadi raja di atas segala raja, dan dia yang akan menghukum iblis dan para pengikutnya, para nabi-nabi palsu, para penyesat-penyesat akan dihancurkan oleh Yesus, karena dia berkuasa atas maut dan berkuasa juga atas dosa. Dia akan mengalahkan, dan dia juga berkuasa atas iblis kelak. Sebuah kebenaran yang sangat agung tentang iman Kristen
Dan inilah yang membuat kita harusnya semakin mencintai Yesus, harusnya semakin kita berbakti, mengabdi, dan memberitakan Yesus. Jangan takut menceritakan Yesus yang begitu agung, yang begitu besar, yang begitu sempurna, yang begitu berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita selama-lamanya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom.